Selamat siang rekan Tribuners, Tribun Network, dan rekan-rekan Warta Kota. Siang ini kita kembali ke agenda Super Bowl Live. Hari ini kita kehadiran tamu yang cukup spesial ya, dan juga cukup sering mengkritik entah Federasi Sepak Bola Indonesia atau bahkan kementeriannya. Oke, kita bertemu dengan Bang Akmal Marhali. Beliau ini pengamat olahraga, pengamat sepak bola, juga koordinator Save Our Soccer. Assalamualaikum, selamat siang Bang Akmal. Waalaikumsalam, selamat siang, salam olahraga. Oke, salam olahraga. Sehat ya Bang Akmal? Alhamdulillah sehat. Oke, Bang Akmal, sebelum kita langsung bicara ke topik ya, kita tentu ingin membahas penyelenggaraan kompetisi olahraga di Indonesia yang levelnya internasional. Kemudian kita pengen bahas juga ya isu-isu terkait sepak bola ya, atau bahasa saya hitam putih sepak bola Indonesia sekarang ini. Sebelum kita masuk ke topik, bisa nggak sih Mas Akmal cerita dulu sedikit tentang apa sih itu Save Our Soccer? Bagaimana awal mula Save Our Soccer ini didirikan? Ya, Save Our Soccer ini sebenarnya adalah lembaga yang didirikan oleh kawan-kawan pada 2010 ya, oleh kawan-kawan penggemar olahraga khususnya sepak bola, yang niatnya sih sebagai watchdog atau lembaga swadaya masyarakat olahraga yang terus memberikan kritis terhadap pelaksanaan dan juga program-program kegiatan olahraga termasuk di dalamnya sepak bola, apabila ada hal-hal yang tidak atau keluar dari rule olahraga tersebut, fair play, sportivitas, dan sebagainya. Yang paling utama dan sederhana sebenarnya kita ingin olahraga kita berprestasi. Itu saja yang kemudian menjadi latar belakang didirikannya Save Our Soccer, sampai kemudian sejauh ini kita adanya banyak memberikan kontribusi, bukan cuma kritik, tapi juga memberikan usulan-usulan dan saran bagaimana membangun olahraga kita, khususnya sepak bola, menjadi olahraga yang bukan cuma sekedar populer, tapi juga berprestasi, baik dari sisi industrinya maupun dari sisi trofinya. Kita cukup lama kehilangan momen prestasi, di mana terakhir sepak bola kita berprestasi tahun 1991 di SEA Games waktu itu gitu kan. Dan sekarang sepak kita bahkan berada di dalam situasi yang darurat, menurut saya, darurat sepak bola kita, karena banyak hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan aturan, utamanya dari sisi pembinaan, kompetisi, dan sampai kepada tim nasional. Karena itu ini menjadi sangat penting sekali untuk Save Our Soccer terus mendorong sebagai agent of control maupun agent of change, agen perubahan, terus agen kontrol, bagaimana sepak bola kita ini berada di jalan yang benar. Istilah saya selalu katakan ya, di Siratal Mustaqim. Semoga sepak bola kita diberikan jalan yang lurus. Oke, itu sangat rinci dan sangat jelas ya. Tapi Bang Akmal, kalau dari yang Save Our Soccer atau dari Bang Akmal perhatikan sendiri, apa sih penyebab Indonesia ini khususnya di bidang sepak bola belakangan minim prestasi ya di kancah internasional khususnya? Ya, kalau bicara sisi sumber daya manusia, kita tidak kalah dengan negara-negara lain. Bahkan kita termasuk negara dengan jumlah penduduk terbesar, 5 besar di dunia gitu kan. Kita punya potensi itu. Bahkan kalau bicara potensi lebih besarnya lagi, kita tuh mengalahkan Eropa gitu kan, yang terdiri dari beberapa negara. Kita satu negara tapi punya budaya dan juga karakter yang berbeda-beda, dari Sabang sampai Merauke, dari Miagas sampai Pulau Rote. Kita punya karakter-karakter SDM yang punya potensi dan kelebihan di sejumlah sisi, gitu kan. Artinya misalnya Aceh, Papua, Makassar, Jawa, itu kan potensi-potensi kita. Ada Kalimantan yang sangat besar sekali dengan budaya-budayanya, yang pada akhirnya adalah sebenarnya kita ini bangsa yang sangat besar, bangsa yang punya potensi bahkan memimpin dunia. Cuma permasalahannya adalah para pelaku dan pelaksana dari
olahraga kita khususnya sepak bola tidak punya kemauan yang kuat menurut saya ya untuk menjadikan kita sebagai bangsa besar di sepak bola. Kenapa tidak punya kemauan yang kuat? Ya karena apa yang selama ini dijalankan tidak bisa mencapai kepada ekspektasi yang diharapkan. Apa sih sebenarnya ukurannya? Ya prestasi gitu kan. Selama prestasi bola kita tidak berada di level yang membanggakan, ketika itu kita bisa mengatakan bahwa sepak bola kita ini gagal. Dan ini yang menjadi PR dan harus dibenahi bersama-sama. Kenapa? Sumber daya kita punya. Nah, permasalahannya ada di mana? Yang pertama adalah permasalahan yang paling fundamental itu ada di pembinaan usia muda. Saya melihat dari pembinaan usia muda kita ini sudah dieksploitasi anak-anak kita. Dari sekolah sepak bola, akademi, misalnya sudah dipaksa juara gitu kan di setiap event yang diikuti. Bahkan kemudian ada nilai-nilai yang tidak sportif yang dimunculkan dia antar sama SSB misalnya, kompetisi antar SSB misalnya cabut pemain yang bukan bagian dari SSB mereka dan untuk mereka. Nah, kemudian curi umur, bahkan main dukun juga ada gitu kan di sepak bola usia muda. Tapi tentunya teknik-teknik dasarnya tidak dibangun. Yang dibangun adalah bagaimana mengejar kemenangan setiap event yang diikuti ya. Ini kan problem. Beda dengan Eropa. Eropa ketika usia muda itu anak-anak diberikan konsep fun football. Mereka bermain dengan kesenangan, tapi tekniknya diperbaiki semuanya. Jadi dari dasar teknik-teknik bermain sepak bola misalnya Italia, Spanyol gitu, Inggris, Jerman itu sudah dari apa ya, dari usia muda sudah diberikan teknik-teknik yang benar. Nah, kita sekarang Sintayong aja pusing melihat bagaimana buruknya kontrol bola pemain kita, passing pemain kita di tim nasional gitu. Nah, ini kan problemnya ada di usia muda. Nah, kompetisi usia muda juga tidak sistemis, istilahnya sporadis. Siapa yang punya peluang tidak diatur dengan baik sehingga kemudian menghasilkan output yang maksimal. Misalnya kategori usia, akhirnya pemain dieksploitasi situ-situ aja. Kalau lihat misalnya kompetisi sepak bola di Jakarta usia muda SSB, yang main sebenarnya itu-itu aja, kompetisinya banyak, yang main itu-itu saja. Kenapa? Karena yang dikejar adalah kemenangan. Pemain A suatu hari main di SSB Z, kemudian besoknya udah main di SSB X, kemudian sudah main di SSB W gitu kan. Padahal kompetisinya itu-itu saja. Kenapa? Karena bicara gengsi, kemudian bicaranya trofi di usia muda dieksploitasi, sehingga pada gilirannya ketika usianya harusnya usia emas pemain bola, dia sudah habis keinginannya, curiosity-nya dan ambisinya sudah habis karena sudah dieksploitasi sejak usia muda. Ini sisi pembinaan yang sebenarnya harus dibenahi kita saat ini. Yang kedua, sisi kompetisi. Kompetisi kita ini sangat kotor sekali gitu kan. Bahkan bukan promosi sekarang yang mau juara, mau promosi, mau degradasi, bahkan sudah diketahui sebelum kompetisi dimulai. Dan ini adanya match setting, match fixing, match fitting gitu kan. Ini problem besar sepak bola kita. Yang bukan sekarang saja. Kita sudah punya pengalaman di era Galatama ketika kolam kompetisi kita ini sangat kotor. Banyak ketika itu di era Galatama pengusaha-pengusaha besar yang masuk, bahkan ada anak presiden juga seperti saat ini gitu kan. Dulu ada Sigit Soeharto yang pegang Arseto Solo, kemudian juga ada pengusaha-pengusaha besar yang juga jadi menteri kayak Pak JK, pegang Makassar Utama, kemudian juga ada Pak Dede, dengan Pak Dede Tek, ada Sarnubi Said, Ramayuda 3 Berlian yang berprestasi besar di kancah Liga Champion ketika itu sampai masuk semifinal, tapi kemudian mereka semua angkat tangan dan menyerah gulung tikar karena buruknya sistem kompetisi yang ada di kita. Kenapa? Karena dari awal kompetisi semua sudah diatur siapa juaranya, siapa yang degradasi. Ini yang kemudian sekarang terulang lagi, deja vu kalau menurut saya di sepak bola kita. Karena itu penting buat kita kalau kita mau berprestasi, maka kolamnya pembinaan dan kompetisi harus dibenahi. Selama kompetisinya tidak sehat, jangan berharap kita punya timnas yang kuat. Itu sih problemnya yang harus didorong bersama-sama. Siapa yang mendorong? Ya, yang mendorong kita semua sebagai pecinta sepak bola termasuk ya media. Oke, siap. Tapi Bang Akmal, menarik ini kalau kita bicara isu pengaturan skor di kompetisi sepak bola ya, entah di Liga 1, Liga 2 atau Liga 3. Kemarin ini Gersik Putra Parane ini baru mecat 2 pemain dan 1 kitman. Diduga mereka dipecat karena diduga terlibat match fixing. Nah, kalau dari yang Bang Akmal tahu ya,
sejauh Bang Akmal mengamati iklim dan ekosistem sepak bola Indonesia, kenapa sih praktik pengaturan skor ini selalu terulang, Bang? Ya, saya coba menjelaskan karena saya sudah mengamati praktek pengaturan skor ini setidaknya dari 5 ketua umum yang berbeda. Dari sejak Pak Nurdin Halid, kemudian ya politisi sekaligus juga pengusaha, kemudian digantikan oleh Pak Johar Arifin, teknokrat yang mantan wasit menjadi ketua umum PSSI. Digantikan pula oleh Pak Lanyala, pimpinan Ormas Pemuda Pancasila. Diganti lagi sama Pangkostrat Edi Rahmayadi sampai kemudian sekarang digantikan oleh Pak Muhammad Iriawan yang merupakan mantan mantan Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jabar, yang juga bintang 3 di kepolisian. Artinya dari 5 karakter ketua umum PSSI yang berbeda-beda tersebut, belum ditemukan rumusan yang kuat untuk membenahi masalah fundamental sepak bola kita soal pengaturan skor. Ini kan semua ini terjadi bukan cuma sekarang, dulu juga sudah terjadi di era Pratama. Kemudian karena ruangnya diberi dan dibuka lagi, akhirnya orang melakukan itu semua. Awal-awal mulanya kita itu sepak bolanya di era Liga Indonesia yang dimulai 93-94 itu lebih kepada match setting gitu. Match setting ini adalah menentukan juara sebelum kompetisi dimulai. Itu kan ada biaya-biaya entertain yang dikeluarkan. Ini lebih kepada setting-setting ini dulu lebih banyak kepada unsur politis, di mana klub yang akan melakukan pemilihan kepala daerah, di situ yang kemudian gencar berambisi untuk jadi juara, akhirnya kemudian dana APBD dimaksimalkan untuk kebutuhan entertain menuju juara yang diharapkan. Nah, kemudian 2010 itu keluar Permendagri yang menyatakan tidak boleh dana APBD digunakan untuk sepak bola profesional. Nah, rata-rata pengurus sepak bola kita ketika itu adalah PNS gitu kan, di daerah masing-masing yang tidak punya pola pikir industri sepak bola gitu. Kan kalau dana APBD kan 10 miliar, 15 miliar, 20 miliar dikeluarkan habis bicaranya. Bukan bicara revenue. Kalau bisnis bicaranya revenue. Nah, ketika kemudian hilang akal di 2010 karena APBD ditutup, masuklah kemudian bandar-bandar judi dari luar yang menurut saya difasilitasi ya oleh kita semua. Kenapa saya bilang difasilitasi? Nggak mungkin orang bisa masuk ke rumah kita kalau kita nggak bukakan pintu itu. Itu yang bahasa seperti itu kan. Tidak mungkin orang bisa masuk ke rumah kita kalau tidak kita bukakan pintu. Artinya ada yang membuka pintu dari kita sehingga kemudian bandar-bandar judi ilegal dari luar negeri bisa masuk. Nah, pola pikir yang kedua adalah kalau ada cara yang mudah untuk dapat uang, kenapa cari jalan yang susah? Nah, itu kan filosofi orang Indonesia gitu. Nah, kalau kemudian ada cara yang nggak perlu berkeringat kita bisa dapat uang banyak, kenapa kemudian kita susah-susah untuk bisa mencari uang dengan mengeluarkan energi 100%? Nah, ini yang kemudian menjadi budaya koruptif lah istilahnya yang terjadi di semua wilayah sektor kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah sepak bola. Nah, disitulah kemudian runner-runner masuk dan sejak zaman era Pak Nurdin Halid kita sudah sampaikan problem-problem ini. Bom waktu sepak bola kita salah satunya ada soal pengaturan skor di sepak bola kita. Nah, karena itu perlu kemudian dibentuk lembaga khusus untuk menangani masalah ini. Saya menyebutnya tidak bisa kemudian PSSI bekerja sendiri. Kenapa? Karena pengaturan skor dan sebagainya atau turunan-turunannya itu bukan cuma terkait hukuman di sepak bola atau football family, tapi juga sudah menyangkut ranah pidana, hukum positifnya, hukum negaranya. Karena itu perlu ada sinergi lembaga-lembaga yang menegakkan aturan sehingga kemudian siapa yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ranahnya pidana maka harus dihukum seberat. Apa adanya punish and reward terhadap kondisi ini, saya pikir tidak akan bisa sepak bola kita berubah menjadi lebih baik. Oke, tapi Bang Akmal, seperti yang kemarin kita lihat ya di pengakuan salah satu saksi yang identitasnya nggak diungkapkan oleh Najwa Shihab di acara Mata Najwa kemarin, itu diungkapkan bahwa 5 pemain Perserang ini mereka yang minta dicarikan bandar. Apa ada dari sisi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan sehingga pemain ini pengen gitu
judi bola, pengen gitu dicarikan bandar untuk kemudian ya mereka terlibat pengaturan skor ini. Apa sih yang bikin pemain Banyak tuh faktor. sampai minta Tapi dicarikan tadi bandar? faktor pertama yang saya sebutkan adalah kalau filosofinya kalau bisa dapat duit mudah, kenapa cari jalan yang susah gitu kan? Ada orang nawarin duit gitu kan, tanpa kita harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Akhirnya ya pilihannya diambil itu kan. Itu salah satunya. Tapi apa berarti taraf hidup pemain sepak bola di Indonesia ini belum benar-benar baik ya? Atau Ya bagaimana sekarang kalau dari bicara Mas baik Akmal dan tahu? tidak baik gitu kan, bicara apa namanya mapan dan tidak mapan kan ukurannya masing-masing gitu kan. Iya. Ada orang yang gajinya besar, bahkan juga konglomerat, banyak utang di mana-mana kan gitu kan. Tapi dia konglomerat gitu. Ada orang yang punya duit banyak tapi merasa selalu masih kurang. Ada yang nggak punya duit justru merasa cukup dengan kehidupannya gitu. Kalau bahasa agamanya udah qanaah lah, orang-orang yang qanaah, merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang didapatkan saat ini. Semakin tinggi pendapatan kan semakin besar kebutuhan. Itu yang terjadi. Ya, apa namanya sistem ekonomi yang terjadi bukan cuma di level apa namanya negara ya, tapi juga sampai ke masalah rumah tangga gitu. Nah, jadi problemnya ada di sini. Pertama, ada orang yang mentalnya adalah kalau bisa dapat mudah kenapa susah. Dia tidak melihat apakah itu halal atau haram, apakah itu baik atau tidak baik, apakah itu bermoral atau tidak bermoral, apakah itu berakhlak atau karimah, nggak penting. Yang penting dia bisa dapat saat itu. Artinya itu kan orang-orang yang berpikiran pragmatis saja gitu kan. Nah, ini problem yang pertama. Problem yang kedua adalah problem apakah kemudian klubnya sehat. Apakah mereka sudah gajian? Ini juga jadi problem gitu kan. Jangan sampai apa namanya mereka dipaksa untuk fair play di lapangan sementara hak mereka tidak dibayarkan. Ini kan jadi problem karena itu. Makanya AFC kemudian membuat sebuah regulasi tentang 5 aspek untuk mendapatkan lisensi klub profesional. Salah satunya adalah kesehatan finansial. Gitu kan. Nah, ini yang tidak dilakukan di awal-awal kompetisi kita. Kompetisi kita ini kalau menurut saya autopilot. Jadi ya udah jalan. Kemarin misalnya Kalteng Putra masih punya utang miliaran kepada klubnya, tapi tetap diizinkan untuk kompetisi. Ada beberapa klub yang secara keuangan tidak sehat, tetap diberikan jalan untuk ikut berkompetisi. Yang pada akhirnya di tengah jalan tidak bisa dapat uang, ya pilihannya adalah tidak gaji pemain, kemudian pemainnya juga pusing, dapur mereka nggak kabul, kemudian ada orang masuk menawarkan jasa untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Karena siapa yang nggak bisa khilaf dengan apa iming-iming itu semua gitu. Ini kan problem yang dihadapi kita saat ini, bukan cuma sepak bola kita. Itali misalnya, Spanyol sempat mengalami itu ketika klub-klub tidak sehat finansialnya, maka sangat rentan sekali tergiur oleh praktek-praktek kotor pengaturan skor di sepak bola. Tapi permasalahannya di Spanyol misalnya, mereka punya namanya intelijen oikos yang kemudian mengusut tuntas segala problem pengaturan skor di sepak bola Spanyol. Artinya bukan berarti sepak bola Spanyol, La Liga dan turunannya itu tidak ada pengaturan skor ada, tapi mereka mampu meminimalkan potensi itu terjadi dengan apa namanya melakukan aksi-aksi yang nyata gitu kan. Artinya ketika ada orang yang melakukan pengaturan skor dihukum seberat-beratnya, hukum dari apa namanya family football sepak bolanya maupun hukum dari sisi pidananya. Nah, itu juga yang dilakukan Itali, Calciopoli salah satunya misalnya kan. Itu kan terjadi sebagai efek dari ya, ada klub yang krisis keuangan, ada klub yang punya ambisi tapi tidak apa namanya punya ambisi, punya uang, ingin juara. Itu juga yang kemudian terjadi misalnya di Cina gitu kan. Di Liga Cina, kemudian Liga Vietnam, sebelum-sebelumnya Malaysia, Thailand, bahkan Singapura. Tapi mereka kemudian melakukan aksi-aksi nyata untuk membenahi sepak bola mereka sehingga mereka kemudian secara apa namanya secara kasat mata kelihatan bagaimana sepak bola mereka berprestasi. Kita kan enggak, prestasinya enggak ada, yang ada kontroversinya setiap pekan terjadi di sepak bola dan tidak ada aksi-aksi untuk membenahi. Nah, ini kan problem gitu. Sehingga kemudian wajar kalau masyarakat berteriak, ini apa ini? Tontonan apa yang kita saksikan seperti ini gitu kan. Sebagai contoh misalnya di Liga 2 nih memasuki fase-fase krusial, harusnya ada langkah-langkah antisipasi dari Federasi Sepak Bola kita untuk kemungkinan terjadinya ya pengaturan skor, kemungkinan terjadinya jual beli pertandingan, kemungkinan terjadinya apa namanya permainan-permainan kotor di lapangan. Nah, ini yang harus diantisipasi. Tapi faktanya sampai
sejauh ini tidak ada langkah-langkah antisipasi yang dilakukan. Sebagai contoh, misalnya, ada orang pakai rompi mafia bola. Iya. Tapi kemudian cuma pakai rompi saja di lapangan, tidak tahu permasalahan bagaimana sih pengaturan skor di lapangan itu terjadi, gitu kan? Tidak tahu kemudian trik yang dipakai di lapangan oleh para pelaku bola untuk kemudian pengaturan skor. Cuma diri di lapangan, sementara di lapangan itu pertandingan berjalan sangat kotor. Ada satgas di situ yang pakai rompi, polisi yang pakai rompi. Secara tidak langsung menyiratkan polisinya ini bertugas untuk mengamankan pengaturan skor atau bertugas untuk untuk mengantisipasi potensi pengaturan skor. Itu kan nggak jelas. Akhirnya orang melihat wasitnya nggak benar, ini nggak benar, ada orang yang pakai rompi satgas, berarti kesimpulannya mereka itu mengamankan pengaturan skor, kan gitu. Nah, ini yang sangat penting. Nah, karena itu perlu dievaluasi gitu. Kalau menurut saya tidak perlu ada satgas mafia bola yang pakai rompi di lapangan. Tugas satgas itu ya tugas intelijen, diam-diam. Pengaturan skor itu tidak diatur di lapangan secara nyata, tapi diatur sebelumnya H-3 atau H-7 sebelum pertandingan, di mana di hotel, di kafe dan sebagainya. Nah, kalaupun tapi Bang Akmal, umumnya mekanisme praktik pengaturan skor itu gimana sih? Ya, mekanismenya kan ada banyak ya, pintu masuknya. Yang paling pertama, sering bisa pintu masuknya lewat manajemen klub gitu kan. Bisa juga lewat federasi, bisa juga lewat pemain, bisa juga lewat wasit gitu kan. Nah, ini kan celah-celah yang potensi-potensi yang kemungkinan bisa masuk orang-orang yang mengatur skor itu kan. Selama ini yang terjadi kan semua langsung kepada pemain. Kenapa? Karena yang eksekusi terakhir di lapangan pengaturan skor itu pasti pemain gitu kan. Nah, ada wasit juga gitu kan, wasit-wasit yang bikin blunder, keputusan-keputusan kontroversial, yang pelanggaran di dalam kotak penalti tidak penalti, pelanggaran di luar kotak penalti menjadi penalti, gitu kan, handsball di kotak penalti tidak dianggap penalti dan sebagainya. Itu kan indikasi-indikasi kemungkinan itu. Memang kita tidak bisa kemudian menuduh, memfitnah gitu istilahnya. Harus ada bukti-bukti. Nah, bukti-bukti ini kan yang bisa melakukan ini adalah intelijen gitu kan, polisi yang bisa menginvestigasi. Kalau dia melihat misalnya pertandingan A lawan B, ada indikasi pengaturan skor kan mereka bisa investigasi gitu kan. Nah, pertandingan C lawan D, wasitnya nggak benar nih, peneng gitu kan mimpinnya. Beberapa kali melakukan keputusan blunder yang menguntungkan tim C misalnya. Itu kan bisa kemudian diinterogasi dengan cara-cara polisi lah. Polisi kan lebih tahu bagaimana cara menginterogasi permasalahan gitu. Kalau kita rakyat awam kan nggak bisa apa gitu kan. Tapi kita kan bisa menilai ini pertandingan kayaknya ada tanda-tanda nih gitu kan. Wajar dong orang bisa menilai karena memang banyak keputusan yang tidak sesuai dengan apa law of the game di lapangan. Wajar kalau kemudian masyarakat menilai seperti itu. Apalagi sekarang masyarakat disuruh nonton dari rumah saja. Udah nonton dari rumah, kemudian mereka bisa menilai dari berbagai sudut pandang gitu, nonton di rumah. Nah, artinya wajar kalau kemudian mereka berpikir ada indikasi-indikasi. Nah, ini kemudian harus direspon. Jadi memang indikasi-indikasi pengaturan skor itu terlihat gitu ya. Ya, awalnya kan masyarakat kan memberikan kayaknya ada indikasi nih, wasit nggak benar nih. Indikasi nih pemain A nggak benar, pemain C nggak benar gitu kan. Tapi mereka nggak berani untuk menyampaikan itu, nanti undang-undang ITE mengancam, kemudian juga pencemaran nama baik mengancam juga gitu kan. Tapi kan faktanya ada yang membuka kemudian yang mempunyai barang bukti kemudian membuka, Serang membuka, kemudian kemarin Gresik Putra membuka gitu kan. Nah, apa yang opini yang ada di masyarakat, pikiran-pikiran di masyarakat itu nyata pada akhirnya gitu kan. Ketika ada yang buka, yang jadi permasalahan adalah saya tuh nggak habis pikir, pengurus PSSI yang ada saat ini nggak tahu kalau ada pengaturan skor. Kenapa saya nggak habis pikir? Karena pengurus PSSI saat ini kebanyakan kan mereka yang sudah 10-20 tahun mengelola sepak bola di negeri ini gitu kan. Dari sejak zaman Pak Nurdin Halid sampai sekarang pengurusnya masih itu aja kan, cuma berganti ketuanya saja. Jadi sebenarnya orang wajar kalau kemudian ragu, masa iya PSSI nggak tahu ada pengaturan skor ini gitu kan. Pastinya tahu, kenapa? Yang pengurusnya itu aja gitu. Cuma permasalahannya tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk membenahi ini semua. Itu yang kemudian menjadi problem besar fundamental dari sepak bola kita yang pada akhirnya merembet semua ke tim nasional.
Kita berharap tim nasional kita bagus, tapi kompetisi kitanya buruk, ya nggak bisa. Ya, tapi bisa. Tapi kalau dari Save Our Soccer sendiri ya, menyarankan cara untuk memutus rantai pengaturan skor di Indonesia itu gimana sih? Saran terbaik dari Save Our Soccer atau saran Kalau kita dari pendapat yang awal, baik? Save Our Soccer itu bahkan berharap besar kepada Pak Muhammad Iriawan, Jenderal Polisi Bintang 3. Kenapa? Ini kesempatan dan peluang terbesar untuk membenahi semua sektor permasalahan di bola kita, utamanya match fixing, karena dipimpin oleh mantan polisi gitu kan. Sebelumnya kan sebenarnya sudah mulai gerak polisi itu di era Pak Edi Rahmayadi, dengan kemudian dibentuk Satgas Mafia Bola. Tapi entah mengapa kemudian tidak dilanjutkan masa tugasnya, dan ini sebenarnya harapan besar yang disematkan kepada Pak Iwan Muhammad Iriawan untuk membenahi sektor fundamental bola kita, yaitu pengaturan skor. Karena saya melihat 20% dari pengurus PSSI saat ini ya rata-rata adalah orang yang berlatar belakang polisi. Artinya sebenarnya secara moral orang tuh yakin pengaturan skor ini bisa dibenahi gitu, karena banyak polisi di ketua komdisnya aja polisi gitu kan. Nah, terusnya direktur operasional LIB polisi, itu kan. Terus ketua komite etik di PSSI polisi, ketua umum polisi, gitu kan. Terusnya ada juga lembaga komite banding juga ada polisi. Hampir semua badan yudisial di PSSI dan pengambil kebijakan di PSSI itu mayoritas polisi. Jadi kita sebenarnya berharap langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah yang pertama tindakan preventif gitu kan. Preventif ini pencegahan. Pencegahan kan bisa dilakukan dari awal sebelum kompetisi, ada warning gitu dari federasi kita. Saat ini di era kepemimpinan PSSI ini tidak ada celah sedikit pun kepada siapapun yang akan merusak muruah atau martabat sepak bola dengan pengaturan skor. Kita akan tindak seberat-beratnya siapapun yang melakukan itu semua, gitu kan. Mau pemain, wasit, pelatih, manajemen klub, bahkan pengurus PSSI. Nah, kemudian ya adalah langkah-langkah yang meyakinkan publik gitu kan, misalnya MOU, kesepakatan untuk tidak adanya pengaturan skor dan sebagainya, deklarasi wasit misalnya. Itu kan langkah-langkah yang orang bisa lihat kalau ini dilakukan, oh iya ini ada upaya-upaya untuk pembenahan dan sebagainya. Yang kedua adalah tindakan yang efektif setelah ada kasus gitu kan. Apa yang harus dilakukan setelah ada kasus? Ya penanganan kasus ini secara serius gitu kan. Sekarang kan kasus Persero ini kalau nggak kemudian diangkat-angkat terus sama media udah hilang begitu saja menurut saya gitu kan. Iya. Pertama kemudian udah hilang. Kemudian muncul kasus Gresik. Gresik ini paling seminggu. Setelah itu ya hilang begitu saja gitu kan. Artinya kan memang tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk yang efektif untuk membenahi ini semua. Nah ini PR yang harus kita dorong kepada pengurus PSSI. Ayo dong, kalau kita sepak bola kita mau bagus, jangan kita bermimpi juara Piala AFF sementara problem-problem akut di sepak bola kita nggak benahi. Oke, kita lanjut lah ya. Kita tadi Bang Akmal udah singgung-singgung nih, jangan mimpi juara Piala AFF kalau nggak dibenahi nih problem-problem di ekosistem sepak bola Indonesia. Bang Akmal, ini 5 Desember besok Piala AFF di Singapura udah mulai nih. Indonesia masuk di grup B, Bang. Ya. Masuk di grup B bareng Laos, bareng Vietnam, bareng Kamboja. Kansnya gimana? Kuncinya menurut saya udah jauh-jauh hari bilang, kuncinya ada di laga melawan Malaysia dan Vietnam. Jadi kalau lawan Kamboja, menurut saya kita punya potensi untuk menang. Gitu. Tapi kemudian Vietnam dan Malaysia ini kan lawan terberat. Kita udah ketemu di kualifikasi Piala Dunia kemarin kan. Dan kita juga tidak bisa berbuat banyak ketika itu gitu kan. Artinya sudah ada pelajaran yang kita dapatkan dari dua negara tersebut. Dari Vietnam misalnya kita 2 kali kalah gitu kan. Kemudian juga dari Malaysia bahkan kita pernah kalah di final dalam posisi yang hampir harusnya kita juara gitu, 2 kali. Pertama misalnya di Piala AFF 2010 gitu kan. Yang kedua di SEA Games 2011 ketika kita final bertemu dengan Malaysia. Nah, ini yang
yang menjadi kuncinya. Kalau kita bisa menang salah satu di antara lawan Vietnam dan Malaysia, kita ada potensi untuk lolos ke semifinal gitu. Tapi kalau juara menurut saya agak berat kita untuk bisa juara. Kita harus kritis ya melihat sepak bola kita gitu kan. Artinya tapi gimana pun ya. Tapi gimana pun di Piala AFF besok ini kita datang dengan materi pemain yang berbeda ya, karena liga udah jalan dan pemain-pemain yang sekarang ada di timnas itu pilihan coach Sins langsung gitu. Kalau ngelihat materi pemain timnas yang sekarang juga diisi kayak sosok-sosok Egy, Witan yang bagus-bagus, kemudian Elkan Bagot yang udah masuk juga, Asnawi, itu gimana kansnya? Kita lihat di pertandingan kemarin pun pas lawan Afghanistan juga mainnya bagus, hanya memang banyak peluang belum bisa dikonversi jadi gol. Ya kalau saya melihat gini, sepak bola itu tidak bisa dilihat individu per individu. Sebagai contoh, betapa bagusnya materi pemain Argentina saat ini gitu kan, apalagi ada Messi, main nomor 1 di dunia, yang terbaik di dunia. Tapi Argentina nggak bisa juara Piala Dunia gitu kan. Iya. Nah, materi pemainnya luar biasa. Gitu kan. Nah, begitu juga misalnya Belanda, materi pemainnya bahkan setiap tahun mereka bisa mengekspor pemain-pemain muda mereka untuk tampil di kompetisi elit Eropa gitu, di klub-klub elit, tapi mereka nggak juara. Artinya sepak bola itu permainan tim, jadi tidak bisa mengandalkan 1-2 pemain. Nah, yang menjadi problem saat ini adalah permainan di tim kita ini yang menjadi problem. Sekarang problem mendasar sudah disampaikan oleh Sintayong. Misalnya awal dia melatih, wah ini makannya aja nggak bener main-main bola kita, pantesan fisik bagus gitu kan, makan gorengan dan sebagainya. Ini kan sebenarnya dijewer oleh Sintayong gitu. Lu gimana mau kalau pola diet, kemudian pola makan, nutrisi yang masuk ke pemain-pemain lu gitu kan nggak bener gitu kan. Jangan harap bisa bermain 90 menit dengan dengan kondisi stamina stabil gitu. Kalau makannya gorengan kan yang pertama. Yang kedua, disampaikan lagi, gimana kita mau berprestasi kalau cara ngoper dan passing kita salah gitu kan, dan tidak benar gitu kan. Dia kita akan mudah kehilangan bola dan salah umpan terus. Kenapa ya? Karena teknik dasarnya nggak benar. Ini kan jeweran kedua yang diberikan oleh Sintayong kepada sepak bola kita gitu. Yang ketiga adalah sistem. Kita ini belum punya sistem yang bagus dalam permainan sepak bola kita gitu kan. Kenapa? Harusnya Sintayong itu ketika memanggil para pemain-pemain tim nasional sudah tidak lagi mikirin masalah nutrisi, sudah tidak lagi mikirin fisik. Semua itu harusnya sudah dilakukan di level klub. Sehingga kemudian ketika masuk timnas, Sintayong tugasnya adalah mengatur strategi siapa lawan yang dihadapi. Misalnya kita akan melawan Afghanistan. Nah, Sintayong tinggal panggil itu pemain-pemain yang potensial yang sesuai strateginya akan bisa mengalahkan Afghanistan. Tapi sekarang gimana mereka Sintayong mengambil pemain gitu kan? Orang pemanggilan pemain juga dibatasi kan? Karena kepentingan pemanggilan pemain dibatasi, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kita bagaimana mau fokus ke Piala AFF. Di saat Piala AFF digelar, kompetisi kita tetap jalan. Ya kan? Nah, artinya bahkan bisa jadi nanti siaran timnas sama uji coba kemarin kan. Siaran timnas lawan Afghanistan bareng juga di TV sebelah ada pertandingan kompetisi. Bagaimana kita masyarakat kemudian bisa bersatu padu untuk mendukung timnas sementara di sebelah kompetisi gitu kan. Nah, pengaturan jadwal inilah yang menjadi handicap kita untuk kita bisa berprestasi gitu kan. Kalau di level usia muda kita punya potensi yang sangat besar gitu kan menurut saya. Kenapa? Ini karena belum masuk di kolam kompetisi yang kotor gitu. Nah, ketika misalnya eranya Evan Dimas bisa ngalahin Korea Selatan di Piala AFF juara U19, kemudian kalahin Korea Selatan di Piala Asia. Nah, yang membedakan setelah itu mereka semua masuk ke kompetisi sepak bola kita yang kotor. Pemain-pemain Korea yang dikalahkan sekarang udah main di Eropa, kita mah satu persatu pemain timnas U19 kita hilang. Ya persisnya Evan Dimas saja itu kan. Kalau ngomong generasi Witan nih, ya sama generasi Witan kan yang sekarang yang tinggal menonjol tinggal Witan sama Witan Sulaiman sama Egy. Yang lainnya hilang juga, gitu kan? Siapa yang angkatan Witan sekarang menonjol? Tidak ada, gitu kan? Hilang satu persatu, gitu. Kenapa hilang? Ya itu karena iklim kompetisi kita ini tidak sehat. Gitu.
kolamnya kotor, tidak higienis airnya. Nah, bagaimana kemudian kolam yang kotor yang tidak higienis ini mampu kemudian menjadikan bibit-bibit ikan kita gitu kan, menjadi ikan yang sehat, kan nggak bisa. Yang ada semua sakit. Ya. Kayak orang dalam tanda kutip ya, istilah saya, kita memelihara koi gitu, kita masukin kolam yang kotor gitu kan, ya sakit koinya, mati kan seperti itu. Nah, itulah yang kemudian menurut saya yang harus jadi concern dan perhatian PSSI saat ini. Kita tidak bisa berambisi berpatah morgana lagi. Pengen juara tapi persiapannya tidak maksimal gitu kan. Jadi kita kan bisa seperti itu. Mau ada event, wah kita harus lolos Piala Dunia gitu. Kita nggak mikir, fondasi kita tuh rapuh gitu kan. Harusnya kita berpikir seperti kita naik anak tangga satu persatu. Sekarang kita nggak usah dulu lah bicara masalah juara-juara. Kita benahi nih sisi fundamental bola kita yang lemah apa, pembinaan, dan kita benahi kompetisi kita menjadi kompetisi yang sehat. Dari situ kemudian kita masuk ke habitatnya yang pertama apa, Piala AFF atau SEA Games. Ketika kita kemudian bisa berprestasi itu baru kita ngomong Piala Asia. Ketika kita kemudian sudah bisa berbicara banyak Piala Asia, baru kita ngomong Piala Dunia. Jangan dipikir lompat-lompat gitu. Kalau lompat-lompat naik anak tangga, kalau terpleset jatuh kan sakitnya luar biasa gitu. Iya. Bahasa nyanyinya kan sakitnya tuh di sini gitu. Tapi kalau Bang Akmal sendiri optimis nggak Indonesia ini bisa juara Piala AFF besok? Saya optimis, tapi bukan sekarang ya. Saya optimis. 5-10 tahun mendatang. Segala sesuatunya tidak bisa dilakukan dengan instan menurut saya. Gitu. Tapi 5-10 tahun mendatang, kalau kemudian sisi fundamental itu dibenahi gitu kan, kita punya kepercayaan diri yang tinggi. Kenapa? Coba tanya pelatih-pelatih dunia atau pemain-pemain dunia yang pernah datang ke Indonesia gitu kan. Mereka tuh secara jujur mengatakan Indonesia ini adalah negara yang punya potensi luar biasa di sepak bola. Bukan cuma dari sisi supporternya, dari sisi bakat-bakatnya juga luar biasa gitu kan. Nah inilah yang kemudian ditangkap oleh Presiden Jokowi untuk dijadikan sebagai apa ya, sebagai modal dasar. Makanya kemudian dikeluarkan Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional gitu kan. Karena kita punya besar. Nah, apa ya kemudian kita punya main gelandang-gelandang bagus itu lahir dari Kalimantan, dari Sulawesi, gelandang-gelandang bagus kita punya. Kalau back-back tangguh dan berkarakter itu ada dari Sumatera, Medan, dan juga dari Jawa. Striker-striker bagus juga dari Jawa ada. Dari Papua untuk punya winger-winger bagus, kemudian pemain-pemain dengan talenta teknik individu yang luar biasa, Papua, Maluku itu punya itu semua. Nah, orang luar negeri kan seperti itu. Cuma permasalahannya adalah apakah modal itu cukup kalau kemudian tidak dibina dengan benar, ya nggak akan cukup. Kan emas yang bagus kan harus ditempa dulu gitu kan. Iya. Untuk kita mendapatkan berlian kan kita juga harus usaha untuk mendapatkannya di dasar laut. Jangan berharap simsalabim kemudian kita bisa jadi juara dunia. Ya mimpi itu namanya gitu. Oke. Sangat jelas lah Bang Akmal ya. Oh iya, satu lagi Bang, saya lupa. Agenda penggunaan video assistance referee di Liga 1. Gimana Bang? Tanggapannya? Ya, saya pikir itu salah satu terobosan yang bisa meminimalkan problem sepak bola kita saat ini. Permasalahannya apakah kita sudah mampu atau belum. Bukan, kenapa saya katakan sudah mampu atau belum. VAR ini tidak seperti orang beli televisi di Electronic City, pulang kita beli, kita pasang di rumah, kita tonton. Tidak semudah itu gitu kan. Banyak elemen-elemen yang harus dilakukan yang menjadi prasyarat yang ditentukan oleh FIFA. Ada 8 elemen yang kemudian menjadi syaratnya gitu kan. Yang pertama, salah satunya kita punya wasit yang harus juga berlisensi lulus uji kemampuan dan kelayakan menggunakan VAR. Gitu kan. Oh, berarti itu ada ujinya ya. Dan prosesnya itu tidak cepat gitu kan. Minimal 1,5 tahun, 1,5 tahun pendidikan itu dilakukan. Minimal kita punya setidaknya 7 wasit yang berlisensi FIFA. Kalau sekarang aja kita nggak punya gitu kan. Terus ya 7 wasit yang berlisensi punya kemampuan penggunaan VAR. Kita juga nggak punya. Yang kedua, problemnya apa? Infrastruktur. Apakah stadion-stadion kita secara infrastruktur sudah bisa meletakkan VAR? Video VAR-nya lah itu stadion-stadion kita. Gitu kan. Apakah kemudian keamanan alat-alat VAR itu bisa dijaga gitu kan? Jangan sampai VAR ditaruh di lapangan, kemudian wasitnya tidak paham soal VAR,
kemudian supporternya juga tidak memiliki pengetahuan tentang VAR dan sebagainya. Pada gilirannya setiap menit pertandingan minta VAR, kemudian penontonnya emosional, TV-TV yang di pinggir lapangan dihancurin sama penontonnya. Itu kan VAR yang kita beli itu kemudian dihancurkan sama supporter gitu. Problem kita kan ada di situ gitu. Jadi pertama, yang sebelum kita bicara VAR, yang harus kita benahi adalah wasit-wasitnya dulu. Wasit-wasit yang bukan cuma memahami law of the game, tapi juga punya moral dan mental yang bagus. Nah, ini PR yang harus dilakukan oleh federasi kita. Jangan ngimpi dulu bicara VAR kalau wasitnya masih seperti sekarang gitu. Nah, sekarang aja memang harus benahi wasit dulu ya. Memahami offside onside, memahami soal pelanggaran tidak pelanggaran aja, wasit kita masih banyak salahnya gitu. Ini mau bicara VAR gitu. Bisa-bisa kemudian lagi bicara VAR dipukul supporter. Ya sekarang yang paling gampang sekarang ada misalnya wasit pakai earphone gitu kan. Tapi nggak dipakai itu fungsinya. Sebagai contoh misalnya pertandingan PSIS lawan Barito. Itu kan pelanggaran dalam penalti. Ada earphone. Kemudian sebelum wasit mengambil keputusan berdiskusi juga dengan hakim baris. Tapi setelah diputuskan keputusannya juga tidak benar gitu kan. Harusnya penalti, tidak penalti gitu. Nah ini kan akhirnya masyarakat ini apa gunanya earphone yang digunakan wasit itu di lapangan? Cuma aksesoris saja, jangan-jangan memang nggak ada suaranya gitu kan, cuma aksesoris gitu kan, seperti seperti pagar ayu yang di acara resepsi perkawinan. Nah itu kan yang problem kita. Jangan-jangan wasitnya juga nggak tahu cara penggunaan earphone gitu. Waduh. Benar pakai earphone tapi masih menemui asistennya gitu kan. Jangan-jangan nggak tahu juga. Problem-problem mendasar ini yang harusnya dibenahi terlebih dahulu sebelum kita bicara VAR. Jadi intinya VAR itu adalah teknologi yang digunakan untuk meminimalkan kesalahan wasit. Itu kan itu. VAR ini teknologi, tapi kalau kemudian teknologi dalam tanda kutip ini bahasa saya, teknologi digunakan oleh orang yang tidak paham teknologi, itu tidak akan tidak akan bermanfaat efektif, bahkan menghadirkan teroris menurut bahasa saya. Sebagai contoh ya, kenapa menghadirkan teroris? Kan ada teknologi canggih dan sebagainya, tapi kemudian orangnya tidak punya moral, tidak punya alat, akhirnya yang muncul adalah pengebom sana sini kan, tukang ngebom gitu kan. Nah ini jangan sampai kecanggihan teknologi menghadirkan teroris, bukan menghadirkan kemudahan buat bangsa ini. Oke, siap Bang Akmal.